Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa kesatrian yang berbahagia, pada kesempatan di bulan yang suci ini, kami dari Perdal Persatuan Dai Al-Hariyah ingin membacakan kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali yang bertema tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, hiling-hiling anak isun, min jumlatima nasoha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salamu alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istigoluhu bima layaknihi. Min jumlatima ikut tetap setengah saking jumlah barang, nasoha kang nasehati bihi kelawan barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatahu ngenasehataken ing umatnya Rasul. Qauluhu utawi pengendikane Rasul alaihi salam, alamatu iradillahi ta'ala utawi tetengger megose Gusti Allah ta'ala anil abdi saking kaula istigoluhu iku ketungkule kaula bima layaknihi kelawan barang kang orang manfaatakeun ieu ma ing abad. Wa inna mra'an dhahabat satun min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadati la jadirun antatula alaihi hasratu. Wa inna mra'an lan satune wong dhahabat satun kang ilang apa sesaat min umrihi saking umure wong fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqalahu kang den dadikaken ieu wong lahu karena ma minal ibadati saking ibadah la jadirun iku yakti patut antatula apa nyentah suwe alahi ingatase wong hasratuhu apa langsane wong. Wa man jawazal arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz ilan nari. Wa man jawazal arba'ina lan utawi sapa wong iku lamun lewat ieu man al arba'ina lewat ing umur 40 walam yaglib khairuhu lan orang lindih apa becike man ala syarrihi ngelehaken ing atase alane man falyatajahaz maka becik cawis-cawis ieu man ilan nari maring neraka. Wa fi hadhihi nasihati jifayatun li ahlil ilmi. Wa fi hadhihi nasihati lan ikut tetep ing dalam ikilah nasihat kifayatun utawi kecukupan di ahli ilmi maring ahli ilmu. Imam Al-Ghazali mengutip sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah seorang itu sibuk dengan apa yang tidak bermanfaat baginya. Makna berpalingnya Allah dari seorang hamba atau alamatu iradillahi, tanda bahwa Allah tidak lagi memperhatikan hamba itu, ialah adamur rahmati wa adamu istijabati dakwati, tidak diberikannya rahmat dan tidak dikabulkannya doa. Dengan kata lain, Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada hamba itu, doa-doanya tidak mendapatkan sambutan dari Allah, dan sesungguhnya itu juga tidak lagi berada dalam pandangan kasih sayangnya. Kalau di dalam syarah kitab Ayyuhal Walad bahasanya wala yang dzuru ilahi nadrol karomi wal ihsani, Allah tidak memandang seorang itu dengan pandangan kemuliaan dan kebaikan. Artinya Allah tidak menoleh kepadanya dengan kasih, tidak memuliakannya, dan tidak memberinya keberkahan dalam hidup. Itu tanda berpalingnya Allah. Bahkan lebih jauh dari itu, bal yaghdabu alaihi wa yuhinuhu wa la yahdihi sabila ahibbaihi. Allah murka kepadanya, menghinakannya, dan tidak menunjukkan ke jalan para kekasihnya. Apa sih menyebab semua itu? Istigoluhu bima la yaknihi, seseorang sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Berkaitan dengan lafaz istigoluhu,
itu bimakna dawamil aktari. Artinya, kesibukan di sini ialah kesibukan yang bukan perbuatan sekali. Dengan kata lain, seseorang melakukan hal-hal yang sia-sia yang itu dilakukan sering sekali dan sudah menjadi kebiasaan. Itu tanda berpalingnya Allah. Kemudian, berkaitan dengan tidak bermanfaat atau bima la yaknihi, itu ma la ta'allaqu alaihi gharadun diniyun au dunyawiyun, sesuatu yang tidak memiliki tujuan agama maupun dunia. Maksudnya, tidak ada nilai ibadahnya, tidak menguatkan urusan dunia yang berguna, tidak memperbaiki akhlak, tidak meningkatkan ilmu, tidak menambah kedekatan dengan Allah, dan tidak membawa manfaat hidup. Jadi, ketika seseorang sibuk dengan sesuatu yang di dalamnya tidak ada nilai ibadahnya, atau dengan kata lain, seseorang itu melakukan hal yang sia-sia saja, yang itu sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi tanda Allah berpaling darinya. Gampangnya mah disebodoh amatin sama Gusti Allah. Kemudian dilanjut dengan redaksi waman jawazal arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz ilan nari. Siapa yang telah melewati usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan kejelekannya, maka hendaklah ia bersiap-siap menuju neraka. Ailam takun hasanatuhu aktsara min sayyiatihi. Maksudnya, kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejelekannya. Wadhalika bil ijtinabi minal kabairi wa tarkil israri ala sogoiri. Cara mengatasi hal itu adalah dengan menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Di anna sogirota takunu kabirota bil israri. Karena dosa kecil dapat merubah menjadi dosa besar jika dikerjakan terus-menerus. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La sogirota ma'al israri wala kabirota ma'al istighfari. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Berkaitan dengan pertanyaan barang siapa melewati umur 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Ini jangan dipahami, oh kalau begitu sebelum umur 40 tahun bisa santai dong, atau tidak wajib taubat dan tidak perlu memperbanyak amal. Padahal redaksi semacam ini menyebutkan dalam redaksi khusus, tapi maksudnya umum. Dalam artian ini litan bihi lalitakidi, untuk meningkatkan bukan membatasi. Logikanya, kalau yang umur 40 tahun aja diperingatin, yang padahal kalau dari sisi kematangan jauh lebih matang dari segi pemikiran, tindakan, dan lain-lain. Lah, bagaimana dengan yang muda tapi malas beramal? Kalau dilihat, anak muda emosionalnya belum teratur. Dengan begitu, harusnya dari usia muda mulai istiqomah dalam kebaikan dan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, agar ketika menginjak usia 40 tahun, kebaikannya akan semakin kuat karena sudah dilatih sejak dulu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.